AG pacar Mario Dandi akhirnya ditahan di rutan khusus anak karena kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial D berusia 17 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu memasuki babak baru. Polda Metro Jaya akhirnya memutuskan untuk menahan pelaku anak berinisial AG yang berusia 15 tahun yang disebut terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan korban koma selama berminggu-minggu. Sebelumnya, polisi sudah menahan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mario Dandi Satrio usia 20 tahun yang menganiaya D dengan tangan kosong, dan Sane Lukas usia 19 tahun yang diduga memprovokasi Mario untuk melakukan penganiayaan. Berikut rangkuman sejumlah fakta terbaru terkait penahanan AG. Pertama, ditahan setelah 6 jam pemeriksaan. AG ditahan usai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Malam ini kami putuskan dari penyidik untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. AG ditahan di rumah tahanan khusus anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Tentunya penahanan ini juga kami lakukan berdasarkan sistem peradilan anak, artinya kita menyesuaikan dengan undang-undang, kata Hengki. Kedua, akan ditahan 7 hari dan bisa diperpanjang. Hengki menjelaskan bahwa AG akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu malam. Jika dirasa perlu, maka waktu penahanan akan ditambah. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Dan apabila mungkin nanti tidak cukup, akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan, kata Hengki. AG keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, pertimbangan polisi tahan AG. Hengki menjelaskan bahwa penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga akhirnya menahan AG yang masih di bawah umur. Menurutnya, AG yang berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. AG dinilai butuh pendampingan, apalagi orang tuanya disebut tengah sakit. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dia butuh pendampingan segala macam, kebetulan kan orang tuanya sakit, beber Hengki. Keempat, latar belakang kasus. Diberitakan sebelumnya, D dianiaya oleh Mario, yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bernama Rafael Alun Trisambodo. Emosi Mario tersulut karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG, kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Sane. Kemudian, Sane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban. Sane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. AG juga ada di lokasi penganiayaan. Namun, polisi tidak menjelaskan dengan gamblang apa keterlibatan AG dalam kasus ini. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP. Subsidiar 353 ayat 2 KUHP, subsidiar 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS, kata Hengki, sebelumnya. Sementara Sane dijerat pasal 355 ayat 1 Junto pasal 56 KUHP. Subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 Junto 56 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 Junto 56 KUHP, dan atau pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas Hengki. Adapun AG dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 Junto pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 Junto pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 Junto pasal 56 KUHP,
Subsidiar Pasal 351 Ayat 2 Junto Pasal 56 KUHP.